Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik tunagrahita. Nah, yang pertama, karakteristik tunagrahita secara umum. Itu ada 5. Yang pertama, kecerdasannya di bawah rata-rata normal. Lalu yang kedua, sukar dalam memusatkan perhatian. Yang ketiga, emosinya kurang stabil. Yang keempat, tidak dapat mengurus atau memelihara diri sendiri. Dan yang kelima, mudah terpengaruh lingkungan. Nah, ini kelima karakteristik tunagrahita secara umum. Nah, apabila ada teman-teman yang memiliki 5 karakteristik ini, nah hati-hati ya teman-teman, jangan sampai ya. Oke, yang pertama cerdas, yaitu kecerdasannya di bawah rata-rata normal, perhatian yaitu sulit memusatkan perhatian, lalu emosi yaitu emosinya kurang stabil, yang keempat bina diri itu tidak dapat mengurus atau memelihara diri sendiri, lalu terpengaruh yaitu mudah terpengaruh lingkungan. Maka dari itu anak tunagrahita harus ditempatkan di lingkungan yang baik, sebab dia akan mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Apabila lingkungannya buruk, tentu dia akan menjadi buruk, dan apabila lingkungannya baik, insya Allah dia akan menjadi baik. Maka dari itu pentingnya lingkungan yang baik. Lalu karakteristik umum anak tunagrahita menurut James D. Page dalam Astati tahun 2011. Yang pertama, aspek akademik. Nah, menurut akademiknya, yaitu kapasitas belajar anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita sangat terbatas. Lebih-lebih kapasitas mengenai hal-hal yang abstrak. Nah, mereka lebih banyak belajar dengan membeo atau rote learning daripada pengertian. Lalu dari hari ke hari mereka membuat kesalahan yang sama. Mereka cenderung menghindar dari perbuatan berpikir, lalu mereka mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian dan minatnya cenderung sedikit, lalu mereka juga mudah lupa, sukar membuat kreasi baru, serta rentang perhatiannya pendek. Lalu secara sosial emosional, ketika masih muda mereka harus dibantu terus karena mereka mudah terperosok ke dalam tingkah laku yang kurang baik. Mereka cenderung bergaul atau bermain bersama dengan anak yang lebih muda. Nah, kehidupan penghayatannya terbatas. Mereka juga tidak mampu menyatakan rasa bangga atau kagum. Lalu, secara sosial dan emosional, mereka mempunyai kepribadian yang kurang dinamis, mudah goyah, kurang menawan, dan tidak berpandangan luas. Lalu mereka juga mudah disugesti atau dipengaruhi, sehingga tidak jarang dari mereka mudah terperosok ke hal-hal yang tidak baik seperti mencuri, merusak, dan pelanggaran seksual. Lalu, namun di balik itu semua, mereka menunjukkan ketekunan dan rasa empati yang baik.
asalkan mereka mendapatkan layanan atau perlakuan dari lingkungan yang kondusif. Lalu, secara fisik atau kesehatan, baik struktur maupun fungsi tubuh, pada umumnya anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita kurang dari anak normal. Mereka baru dapat berjalan dan berbicara pada usia yang lebih tua daripada anak normal, lalu sikap gerakannya kurang indah, bahkan diantaranya banyak yang mengalami kelambatan bicara, penglihatan dan pendengarannya banyak yang kurang sempurna. Kelainan ini bukan pada organ, tetapi pada pusat pengolahan di otak, sehingga mereka dapat melihat tetapi tidak memahami apa yang dilihatnya, mendengar tetapi tidak memahami apa yang didengarnya. Nah, seperti itu, tidak fokus ya, teman-teman. Nah, adapun karakteristik umum tunagrahita menurut Somantri dalam Mudah tahun 2008, yang pertama keterbatasan intelijensi. Kemampuan belajar anak tunagrahita bersifat abstrak sangat lemah, cenderung membeo, dan kemampuan belajarnya tanpa pengertian. Lalu, keterbatasan sosial, anak tunagrahita cenderung bermain dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Nah, jika teman-teman lebih ingin bermain dengan anak-anak yang usianya lebih muda, hati-hati ya. Lalu, serta tidak mampu bersaing dengan teman-teman seusianya. Selain itu, anak tidak mampu mengurus diri, memelihara, dan memimpin diri, selalu bergantung terhadap orang lain. Tidak mampu memiliki tanggung jawab sosial dengan bijaksana, melakukan sesuatu tanpa pertimbangan akibat yang ditimbulkan, sehingga memerlukan pengawasan dan bimbingan dari orang lain. Lalu, keterbatasan fungsi mental lainnya, yaitu anak tunagrahita memerlukan waktu yang lama dalam beradaptasi dengan situasi baru. Selain itu, anak tunagrahita juga memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa, sehingga memerlukan kata-kata yang konkret. Nah, memerlukan kata-kata yang konkret melalui kegiatan atau pembelajaran yang diulang-ulang. Lalu, yang pertama ada karakteristik tunagrahita ringan. Menurut Mumpuniarti dalam Triani tahun 2013 mengungkapkan bahwa anak tunagrahita ringan mampu bergaul, menyesuaikan diri di lingkungan yang tidak terbatas pada keluarga saja, mampu mandiri dalam masyarakat, mampu melakukan pekerjaan sederhana, dan melakukannya secara penuh. Lalu anak tunagrahita ringan dapat dididik menjadi tenaga kerja semi-skill seperti pekerjaan laundry, pertanian, peternakan, pekerjaan rumah tangga. Bahkan jika dilatih dan dibimbing dengan baik, mereka dapat bekerja di pabrik-pabrik dengan sedikit pengawasan. Nah, lalu dalam penyesuaian sosial, mereka dapat bergaul, dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial, tidak hanya di lingkungan terbatas, tetapi juga pada lingkungan yang lebih luas. Bahkan, kebanyakan dari mereka dapat mandiri dalam masyarakat. Lalu, keterbatasan fungsi mental lainnya, karakteristik tunagrahita ringan, yaitu ada 3, kurang pembendaharaan kata, tetapi lancar berbicara. Nah, sukar berpikir abstrak, lalu kecerdasannya sama dengan anak normal berusia 12 tahun. Nah, ini konsep ya teman-teman, sepintar-pintarnya anak tunagrahita, kecerdasannya akan mentok di seperti anak normal umur 12 tahun. Berarti seperti anak kelas 6 SD kira-kira ya teman-teman, seperti itu. Lalu karakteristik anak tunagrahita sedang. Nah, termasuk kelompok anak yang kemampuan intelektual dan adaptasi perilakunya di bawah anak tunagrahita ringan. Masih dapat dioptimalkan potensinya dalam hal mengurus diri, keterampilan akademisnya sangat sederhana, memiliki karakteristik individu yang relatif berbeda-beda, seperti tingkat intelektual, perilaku adaptif, dan bahkan kesehatan fisik. Mereka mengalami kesulitan dalam keterampilan yang dianggap sangat sederhana, tingkat emosinya tidak normal, dan dianggap membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak dapat mengharapkan anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita sedang untuk
mengembangkan keterampilannya, kecuali jika mereka terlibat dalam suatu komunitas yang sesuai dengan keahliannya. Nah, di sini ada karakteristik fisik. Nah, lebih menampakkan kelainannya. Nah, lalu penampilan fisiknya cenderung atau banyak yang seperti Down syndrome. Nah, koordinasi motoriknya sangat lemah sekali. Lalu karakteristik psikisnya, umur dewasa baru mencapai kecerdasan setara anak normal usia 7-8 tahun. Karena tadi ya teman-teman, mentoknya itu seperti umur 12 tahun. Hampir tidak memiliki inisiatif, kekanak-kanakan, sering melamun, emosinya kurang stabil. Nah, lalu karakteristik sosial, banyak yang sikap sosialnya kurang baik, rasa etisnya kurang, dan nampak tidak ada rasa terima kasih. Nah, rasa belas kasihan dan tidak peduli terhadap lingkungan. Sebenarnya bukan tidak ada rasa terima kasih atau tidak peduli terhadap lingkungan ya teman-teman. Karena kecerdasan atau intelektualnya di bawah rata-rata, jadi dia tidak tahu cara menyikapi yang tepat itu seperti apa. Misalkan habis dikasih, kita harus mengucapkan terima kasih. Dan kita peka terhadap lingkungan, seperti itu. Itu kan membutuhkan intelektual yang baik ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ada alasan di balik ini semua, bukan berarti keinginan anaknya yang egois ya teman-teman, tetapi karena lemahnya atau kurangnya intelektual. Lalu yang keempat, karakteristik perilaku. Nah, pemanfaatan waktu luang untuk tunagrahita sedang sangatlah penting. Nah, salah satunya untuk menerapkan perilaku yang tepat. Menurut Hill dan Bruignix, Rees dan Like, selain mencakup perilaku umum. Nah, adapun karakteristik tunagrahita sedang menurut Delphi tahun 2005. Yang pertama, keterlambatan dalam perkembangan kognitif dibandingkan pada anak tunagrahita ringan atau anak normal pada umumnya. Biasanya mengalami hambatan dalam berpikir abstrak, lalu mengalami gangguan fisik secara serius, terutama sensori yang membutuhkan koordinasi dan keseimbangan, disebabkan motorik dan koordinasinya kaku. Lalu kemampuan dalam berinteraksi di lingkungan sekitar terbatas, terutama di lingkungan rumah, sekolah, dan belum mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan perubahan-perubahannya. Lalu mudah dipengaruhi oleh orang yang tidak dikenal atau orang asing, lalu sukar untuk menyelesaikan tugas atau masalahnya sendiri. Walaupun bagi anak normal, hal itu adalah masalah yang sangat sederhana. Lalu, adapun karakteristik tunagrahita sedang menurut Wardani, Igak, dan kawan-kawan tahun 2007. Pada masa kanak-kanak, anak tunagrahita sedang lebih mudah dikenal daripada anak tunagrahita ringan. Karena sudah jelas tunagrahita ya teman-teman. Hal ini dikarenakan anak tunagrahita sedang mulai memperlihatkan ciri-ciri klinis seperti mongoloid, kepala besar, atau kepala kecil. Anak tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran-pelajaran akademik. Perkembangan bahasanya lebih terbatas daripada anak tunagrahita ringan. Mereka berkomunikasi dengan beberapa kata. Anak tunagrahita sedang memiliki potensi untuk mengurus diri sendiri. Mereka dapat melakukan kegiatan bina diri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, misalnya mandi, menyikat gigi, berpakaian, menghindari diri dari bahaya, dan sebagainya. Lalu ada karakteristik tunagrahita sedang menurut Amin tahun 1995. Yang pertama, tidak bisa mempelajari pelajaran-pelajaran akademik, lalu mereka dapat mengenal angka tanpa pengertian, lalu dapat menulis dan membaca sederhana seperti menulis namanya sendiri, nama orang tua. Lalu yang keempat, perkembangan bahasanya lebih terbatas daripada anak tunagrahita ringan. Lalu kecerdasannya sama dengan anak normal berusia 6-7 tahun. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya.
Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.